Mari kita buktikan. Apa yang saudara katakan itu kan jelas. Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Yesus mengatakan setelah memakan roti ini, dia kerasukan setan, iblis. Jadi maksudnya betul bahwasanya Yudas ini pahlawan atau Yudas ini iblis bagi Kristen? Kami tidak bisa menyimpulkan hal-hal yang seperti itu karena tidak dicatat di Alkitab. Enggak, masalahnya gini Bang, Anda mengatakan kedatangan Yesus menjadi manusia karena ingin menyelamatkan manusia. Dengan cara apa Yesus menyelamatkan manusia? Dengan cara mati di atas tiang salib. Apa penyebab Yesus mati di atas tiang salib? Karena salah satu dari muridnya adalah iblis. Iblis ini yang kemudian menyerahkan Yesus. Ini bagi Kristen Yudas ini iblis apa pahlawan? Mungkin Mbak tambah komentar, maaf ya. Silakan. Ya, kalau itu bukan pahlawan. Kalau Yudas itu muridnya Tuhan Yesus, tapi dia pengkhianat dan bendahara keuangan pada waktu itu. Karena kenapa dibilang dia seorang pengkhianat atau pencuri? Karena dia sering mengambil uang perbendarahan pada waktu itu. Makanya dia dibilang yang kesurupan, bukan pahlawan gitu. Nah, kalau dia bukan pahlawan, lalu bagaimana Yesus itu bisa disalibkan? Kalau mengenai Yesus itu bisa disalibkan, itu dari awal udah dinubuatkan bahwa dia harus mati. Sekalipun dia ada yang bela, dia harus tetap mati. Karena memang dia datang tujuannya untuk ke situ. Di mana itu Pak tertulis? Di mana tertulis di kebenaran firman Tuhan ada di Alkitab. Iya, tertulis di kitab mana itu bahwa Tuhan datang mati untuk menebus dosa manusia, itu tertulis di mana itu? Coba buka di Yesaya. Yesaya 53. Bisa coba baca. Yesaya berapa? Coba aja buka dulu. Kan di situ udah lebih hafal, udah lebih Enggak. tahu kebenaran. Masalahnya kalau kita melihat dari kitabnya orang Yahudi, Pak, jangan mengusi orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada Mesiasku. Yesus itu Mesias. Yesus itu orang yang diurapi. Kalau itu yang berbicara jangan mengusik orang diurapi, itu berbicara mengenai perkataan daripada Raja Daud itu udah jauh perbedaannya dengan Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Maksudnya jangan membunuh orang yang bersalah, maksudnya apa itu? Jangan kamu membunuh orang yang tidak bersalah. Aku tidak pernah membenarkan orang ya karena kesalahan orang. Ya jelas kalau tidak dibenarkan kalau kesalahan orang. Iya, tapi perintahnya jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Memang Yesus bersalah, Pak? Orang yang salah itu nggak dibenarkan. Memang Yesus tidak salah karena dia tidak salah, karena dia benar. Maka dia dibunuh. Entar dulu, dengarin dulu. Jangan dipotong-potong. Karena dia benar, karena dia benar orangnya, karena dia kan Tuhan 100%, saya manusia 100%. Ini kebohongan atau ada dalilnya, Pak? Ada. Dalilnya. Di mana dalilnya? Coba dibuka di Yohanes 1, di Yohanes juga ada. Yohanes 1 ayat 1 itu bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Itu pada mulanya aku adalah firman. Firman itu Oke, siapa? kembali dulu ke tema, Pak. Apa yang bisa menjadi acuan kebenaran versi Kristen dengan mengatakan bahwa Yudas itu adalah pengkhianat, sementara tanpa Yudas tidak ada kematian di atas tiang salib? Kalau tidak ada kematian di atas tiang salib, tidak ada kebenaran di dalam Kristen, gugur iman Kristen. Silakan. Enggak gugur. Lalu sekalipun contohnya, maaf ya, sekalipun contohnya Yudas mengkhianat atau pengkhianat, Yesus akan tetap mati di kayu salib dan dikuburkan selama 3 hari, dia akan tetap bangkit dari kematian itu. Karena itu sudah rencana Tuhan. Karena itu adalah memang sudah direncanakan. Nah, berarti Yudas ini bukan pengkhianat, Pak. Dia pahlawan yang sudah ditentukan. Bukan. Itu Bapak yang bilang pengkhianat. Kalau dari kebenaran firman Tuhan jelas bukan pengkhianat.
Tetapi dikatakan dia adalah setan karena apa dia bilang? Dia dikatakan setan karena dia seorang pencuri. Karena pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Baca di Yohanes 10. Ya, bagaimana ceritanya Anda mengatakan dia pengkhianat? Sementara berkat dia, berkat Yudas, Anda mendapatkan... Bukan karena berkat Yudas, itu salah Pak. Maaf ya. Lalu berkat siapa? Bukan karena berkat Yudas. Saya katakan tadi, Pak, bentar. Saya potong Pak bentar. Sekalipun Yudas tidak menjual Yesus, Yesus akan tetap disalibkan. Bagaimana ceritanya Pak, Yesus akan tetap disalibkan? Karena itu sudah rencana daripada Tuhan dari awal. Berarti pengkhianatan Yudas juga adalah bagian dari rencana. Kalau pengkhianatan Gini, Yudas bukan bagian dari rencana. Jadi maksudnya gimana? Itu keputusan Yudas sendiri. Hidup ini kan keputusan sendiri pribadi. Lalu bagaimana caranya Yesus itu disalibkan kalau tidak ada di antara muridnya itu iblis? Ini Yesus sendiri yang mengatakan. Salah satu di antaramu adalah iblis. Karena itu Artinya roh iblis merasuki Yudas gitu, Pak. Iya, tahu. Berarti roh iblisnya ini berjasa di dalam penyaliban terhadap Yesus. Betul? bukan berjasa Pak ya, maaf, bukan berjasa. Kok Mana berjasa? bisa iblis berjasa? Lalu kalau tidak berjasa apa Bentar dulu, namanya? Pak. Bentar dulu Pak, dengarin dulu. Masa iblis bisa berjasa? Lah ini bukan buktinya berkat pengkhianatan Yudas yang dirasuki oleh iblis, Yesus ditangkap tentara Romawi. Akibat dari ditangkap dia disalib. Akibat disalibkan dosa-dosa Kristen ini diampuni. Tadi kan sudah saya katakan dari awal Pak, sekalipun contohnya Yudas tidak mengkhianat atau mengkhianat, Yesus tetap akan disalib. Oke. Oke, ketika Yudas tidak berkhianat, bagaimana Yesus bisa disalib? Bunuh diri? Tidak. Lalu? Ya tetap aja dia disalib. Pokoknya Lah, gimana ceritanya, Pak? Gimana ceritanya? Yesus disalib. Gimana ceritanya Yesus disalib, Pak, sementara tidak ada penangkapan? Dengarin, ntar. Karena itu, karena Yudas sudah berkhianat, sekalipun contohnya Yudas tidak berkhianat, dia akan tetap disalib. Gimana ceritanya dia disalib sementara tidak ada penangkapan? Itu udah urusannya Tuhan, entah bagaimana Nah, pun. berarti hal yang tidak nyata aja Anda imani itu rencana Tuhan. Bagaimana dengan hal yang sudah nyata, fakta Yudas berkhianat? Ya sekarang ini bukan masalahnya begitu. Sekarang kita percaya, udah nggak usah banyak cincong-cincong lah. Oh, nggak bisa, nggak boleh. Yesus nggak boleh, nggak boleh. Jangan Anda membangun iman Anda dengan analogi kebohongan, nggak bisa. Terkecuali saudara ingin mengatakan terima kasih Yudas, berkat engkau kami punya Tuhan bernama Yesus. Kecuali Anda ingin mengatakan itu. Oh salah Pak, tidak bisa begitu. Mari saya uraikan Pak, boleh? Di dalam Roma 14 nomor 9, Yesus yang disalibkan itu telah mati dan dihidupkan kembali untuk menjadi Tuhan. Hayo. Hayo. Coba baca lagi. Roma 14 nomor 9. Yesus yang disalibkan itu telah mati dan dibangkitkan kembali untuk menjadi Tuhan. Ayo. Ya itu kan dibagikan kembali untuk menjadi Tuhan. Itu saya bilang tadi dari awal kan kasih tahu. Berarti berterima kasihlah kepada, bukan berterima kasih kepada lah Yudas. haula wala quwata illa billah. Dengarin dulu Pak, Bapak langsung potong-potong. Bukan berterima kasih kepada Yudas, tetapi berterima kasih kepada Yesus. Kepada iblis. Kepada Tuhan Yesus karena sudah berkorban dan menebus dosa-dosa kamu juga. Bagaimana ceritanya bisa berkorban kalau tidak ada penangkapan, kalau tidak ada pengkhianatan? Tadi kan sudah saya katakan, sekalipun tidak ada penangkapan, sekalipun Yudas tidak berkhianat, Yesus kita akan mati. Dan bagaimana caranya mau mati? Tidak ada yang nangkap kecuali Yesus bunuh diri. Kalau itu urusannya daripada Tuhan. Oh, nggak bisa kayak begitu. Tidak bisa. Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Kalau Bapak bilang nggak bisa, itu kan omongan dari Bapak. Nah, sama juga Pak. Kalau Bapak mengatakan tanpa dikhianati dia pun disalib, itu kan omongan Bapak. Nah, gimana? Coba baca Filipi. Begini, saya jawab, izin Pak. Ya, Begini silakan. Ya, lanjut. Dalam teologi ini perlu diketahui. Yesus itu dinubuatkan sejak awal untuk mati di kayu salib.
Ada dalilnya, Pak? Dengar Tunggu, dulu, tunggu. Pak. Ada Dalilnya banyak. Silakan Iya, tunjukkan saya dalil. tadi Bapak jangan ketika seperti mengambil itu. narasi tolong disertakan dalil supaya orang-orang percaya dan Bapak berdiskusi kualitasnya ada. Aduh. Kalau tidak ada dalil Kejadian 3 mau ayat ngomong 15. apa? Ini pondasi awal. Ya. Pondasi awal tentang Mesias, Kejadian 3 ayat 15. Oke. Kejadian 3 ayat 15, keturunanmu. Oke. Nah, oke. Ya, cukuplah satu terus? ya. Ya. Nah, untuk menggenapi Yesus mati di kayu salib ada dua Iya. penggenapannya. Oke. Pertama, penggenapan dari sisi positif Oke. dan penggenapan dari negatif. Nah, penggenapan dari sisi negatif, iblis pun andil besar di sini, iblis, betul? Oke. Di dalam Betul. kisah itu. Karena salib itu memang karya iblis. Betul, lanjut. Masuklah iblis ke dalam Yudas. Ah. Nah, bukan Yudasnya sebetulnya, iblisnya juga. Oke. Nah, ini penggenapan negatif. Nah, dikatakan Yudas apa? Ya. Celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Celaka. Siapa yang bukan celaka? pahlawan. Oke. Berarti Yudas ini celaka. Ya. Oke. Sekarang kita lihat di Kejadian 3 nomor 15. Giliran, Pak, giliran saya. Aku akan mengadakan. Siapa yang mengadakan permusuhan? Siapa yang merancang permusuhan ini? Tuhan atau iblis? Bicaranya udah beda konteks ini. Itu makanya makanya saudaraku, kalau mengambil kitabnya orang lain dari agama lain di mana yang punya kitab mengimaninya tidak sama dengan Anda, pikir-pikir dulu. Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Dengarkan. Keturunan, dengarkan, beda Pak. jauh itu. Dengarkan, Pak. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tolong tunjukkan kepada saya, kalau Yesus kan terbukti dia diremukkan oleh iblis dengan mati di atas tiang salib. Tapi bukti Yesus meremukkan tumitnya iblis itu di mana? Kalau iblis diremukkan iblis di atas tiang salib, betul. Yesus keok, dibunuh. Iblis berhasil. Sekarang gilirannya Yesus meremukkan tumit iblis itu di mana? Bukan. Kalau ini yang kepala. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ya. Oke? Artinya keturunan daripada Hawa akan meremukkan kepala iblis. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Oke, kebalik. Berarti iblis berhasil meremukkan tumitnya Yesus. Ya. Nah, sekarang Yesus meremukkan kepala iblis itu di mana? Dipaku. Hah? Maksudnya? Paku. Maksudnya Pemakuan paku? itu. Pemakuan di kayu salib itu. Kan begini, Pak. Iblis akan diremukkan tumitnya. Oke. Oke. Bukan. Bukan iblis yang diremukkan tumitnya. Lalu? Yesus. Yesus meremukkan kepala iblis. Ya. Itu di mana terjadi? Kepala iblis itu lambang ular. Ular Iya, itu di mana keturunan daripada iblis ini diremukkan kepalanya oleh Yesus? Bukankah justru Yesus yang diremukkan di atas tiang salib? Begini Pak Juma, ya. Bagaimana Pak Joni? Penjelasan harus sesuai dengan ada maksud ayat-ayat itu. Iya. Ular itu iblis. Engkau Ular itu iblis, akan ya. meremukkan tumitnya. Oke, Iya. Yesus diremukkan tumitnya di atas tiang salib oleh iblis. Iblis sukses. Nah, sekarang di mana kesuksesan iblis ketika dikatakan meremukkan kepala iblis? Itu di mana? Salah, ulangi. Salah ngomong gitu. Coba yang jelas tuh, yang jelas. Ngomongnya udah salah-salah. Balik. Dengar Pak. Keturunannya. Ini kan jelas. Nya ini itu kan siapa? jelas ini. Nyanya di situ siapa? Adam atau iblis? Iblis. Nah, iblis. Berarti keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan daripada Adam akan meremukkan kepala iblis. Betul? Ya, betul. Nah, berarti Yesus yang akan meremukkan kepala iblis. Betul? Betul. Kapan Yesus meremukkan kepala iblis? Kapan? Kapan? Begini, penjelasan. Dengar Begini. dulu, ini penjelasannya. Penjelasan silakan. banyak teolog. Iblis itu waktu dia menggoda Adam dan Hawa menjadi apa dia? Menjadi ular. Oke?
Nah, ular kalau mau dimatikan hanya diremukkan kepalanya. Ya, mana Pak, aku Yesus coba Yesus jawab kapan simpel. meremukkan kepala iblis Begitu itu kapan? memahaminya. Aku coba jawab simpel. Nah, di sini yang diartikan ayat itu, yang dimaksud ayat itu, ketika keturunan Adam meremukkan kepala iblis, yaitu ketika peristiwa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kenapa? Karena ketika peristiwa Tuhan Yesus mati di kayu salib, tabir di bait suci itu terbelah dua. Ya, di sini diartikan kalau nggak ada lagi yang bisa memisahkan manusia untuk berhubungan langsung dengan Tuhan, gitu. Artinya Yesus menjadi perantara. Nah, di situ kuasa iblis hilang. Itu yang dimaksudkan. Iya, Yesusnya Nah, betul, kapan? Yesusnya kapan kemudian meremukkan kepala kepalanya. iblis itu kapan? Iya, Ya kapan di itu? situ, Yang di mati situ, di kayu itu salib. artinya, itu yang Di situ mah, dimaksudkan dengan di situ meremukkan mana, kepala Pak? Di iblis. situ mana? Jadi pada Anda saat kemudian Yesus disalibkan, pada saat Yesus dengarkan dulu, pada saat Yesus dimatikan di atas tiang salib oleh iblis, Yesus kapan mematikan iblisnya kapan? Kuasa Kuasa iblis apa? yang Kuasa apa? Bukankah iblis bukan itu dasarnya nggak bisa dimatiin. lalu ini nubuatan untuk Yang apa? mati itu Ini kuasanya. ambil kitabnya orang untuk mematikan iblis, kepalanya diremukkan oleh Yesus, mana buktinya? Ya itu yang diartikan, karena itu tuh ayat itu tuh diartikan tuh seperti itu, kuasa iblis yang dihancurkan. Lah, kuasa Ngerti iblis nggak? sekarang begini, siapa dan di mana orang bermaksiat ya di rumah ibadah? Kalau Anda mengatakan kematian Yesus meremukkan iblis, kenapa di dalam rumah ibadah Anda, mohon maaf, terutama di luar negeri itu menikahkan sesama sejenis? Mana masih ada iblis di sana? Ngaco. Apa orang yang menikahkan sesama jenis sudah hidup benar sesuai Udah perintah melenceng. Yesus? Katanya Tidak iblisnya dijual. sudah diremukkan kepalanya, Pak. Iya, Maksudnya, Bang Juma, kematian Yesus di kayu salib itu ini ngomongnya masih menyelamatkan terlalu. manusia. Apanya yang diselamatkan? Apanya? Gimana? Maksudnya diselamatkan manusia ini gimana maksudnya? Kan Yesus bilang, Bang hai Sumong, maut, di ngomongnya manakah tuh yang tanganmu? spesifik gitu, jangan kemana-mana. Iya, kan Anda mengatakan bahwa Yesus meremukkan kepala iblis. Betul? Benar nih. Benar nih. Betul, Betul. bilang gitu. Berarti iblisnya sudah mati karena kepalanya diremukkan. Kok iblis mati? Lah, Coba Anda matikan iblis. lah, jadi apa maksudnya diremukkan kepalanya? Kuasa iblis. Ya, kuasa iblis diremukkan. diremukkan, Artinya berarti dia nggak iblis sudah berkuasa tidak lagi. berkuasa. Dengar. Ya, Lu terhadap jangan maut. potong, orang belum jelasin habis. Ya artinya orang kalau sudah percaya kepada Yesus, kuasa iblis nggak mempan. Loh, Itu yang di Bapak, ayat itu. Bapak, betapa banyak orang-orang yang percaya terhadap kematian Yesus yang melakukan kemaksiatan di mana-mana sampai hari ini. Oke. Lalu? Sekarang saya tanya, orang yang percaya Yesus melakukan kemaksiatan, apakah orang yang percaya Yesus itu sudah hidup sesuai dengan perintah Yesus? Nah, mana? Yang mana yang Anda? Yang bentar. Oke. Yang mana yang Anda mengatakan Kristen Karena melakukan? begini, jangan potong dulu ya, astaga. Karena begini, orang yang mengaku percaya Yesus tetapi hidupnya masih di dalam dosa, itu dia nggak benar-benar percaya Yesus. Itu aja tuh, itu satu Oke. paket, nggak bisa dipisahkan. Baik. Sekarang saya tanya kepada Anda. Indonesia dijajah 3 abad lebih. Apakah penjajah ini tidak percaya kepada Yesus? Oh, jadi tadi udah selesai kan? Enggak, saya tanya dulu. Apakah penjajah ini tidak percaya kepada Yesus? Apa hubungannya dengan Belanda? Loh, itu? tadi katanya kalau Itu percaya Pak. kepada Yesus Ini- tidak ini lagi kemana-mana melakukan ini. kejahatan. Penjajahan itu kejahatan, Pak. Mana buktikan percaya kepada Yesus orang Kristen itu akan berlaku baik? Mana di mana? Di mana kita bisa melihat satu manusia Bang Kristen Simon. aja yang berlaku baik? Di mana? Bang Simon. Satu aja, Pak. Bang Sumong, Hah. Bang Suma, lu dari tadi ngomong kayak orang pinter kan? Menggiring kita kemana-mana untuk nih. berdebat secara Ngaco. berkelas, tapi lu sendiri enggak gitu, Bang.
Kenapa? Anda mengatakan orang yang percaya kepada Yesus tidak akan lagi melakukan kemaksiatan. Betul? Apa sudah selaras sama yang diperintahkan Tuhan Yesus? Sekarang ada enggak perintah Yesus untuk menuhankan dirinya? Ya udah, kemana-mana lagi nih, aduh. Iya, gimana sih? Gimana ini? Jadi yang Anda maksud dulu satu-satu. Iya, gimana? Halo, gini kalau kita lihat Ibrani 2 ayat 14 itu saya lagi menjelaskan Kejadian 3 ayat 15. itu Tuhan harus mati untuk iblis. Coba dicek Ahi. Iya. Nggak ada. Ya, Ibrani 2 ayat 14 Tuhan harus mati untuk iblis. Nggak ada Pak, nggak ada. Jangan sembarangan. Di mana Pak De? 14. Saya udah buka. Ibrani 2 Kejadian. 14. Oh, Ibrani. Ibrani. Kitab Ibrani udah saya baca. Ya. Karena Nggak ada anak itu Tuhan mati untuk adalah iblis. anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, iya. Memusnahkan iblis. Oke. Itu tadi meremukkan kepalanya. Oke. Tuhan Yesus. Oke, dia memusnahkan iblis katanya. Nah, setelah Yesus mati berarti iblis sudah musnah. Betul? Belum. Betul sesuai Ibrani. Balik lagi. Enggak, saya tanya dulu, Pak. Saya tanya dulu, Pak. Kita bicara berdasarkan dalil. Saya membantu Anda ini, Akhi Sugi membantu Anda. Yesus mati untuk memusnahkan iblis. Betul atau tidak? Jangan sampai di situ. Jangan sampai di situ kalimatnya. Baca. Ini. Karena anak itu anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian Yesus memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Betul? Atas maut ya, atas maut. Ya. Oke. Berarti kematian Yesus ini memusnahkan iblis semuanya. Betul? Artinya mengambil alih kuasa maut. Sengat maut, hai maut, di manakah sengatmu? Oke, baik. Berarti setelah Yesus mati di atas tiang salib tidak ada lagi maut. Maksudnya itu maut masuk neraka. Pindah kemana-mana. Jadi iblis sudah dimusnahkan, oke? Iblis sudah dimusnahkan. Pertanyaan saya. Anda menyembah Yesus itu dirasuki apa? Susah ini kayak gini. Ya memang betul, iblis kan sudah nggak ada. Berarti tanpa iblis pun Anda keiblisan, Anda kesetanan, menyembah manusia, betul? Di situ maut itu mati masuk neraka mengikuti iblis. Nah, kuasanya itu sekarang yang masuk ke neraka itu adalah mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa, betul? Bukan, yang mengikuti iblis. Bukan lagi. Iya, yang tidak melakukan kehendak Bapa berarti melakukan kehendak iblis, betul? Ya. Betul. Atas kehendak siapa Anda mempertuhankan anak Maria? Itu lagi. Ya, kita harus tahu dong. Anda kan menyembah manusia bernama Yesus yang dibangkitkan dari kematian. Pertanyaannya, atas kehendak siapa saudara-saudara Kristen mempertuhankan manusia bernama Yesus? Jawab dong. Atas kehendak Bapa. Boleh Anda tunjukkan dalilnya? Boleh Anda tunjukkan dalilnya? Boleh Anda tunjukkan dalilnya di mana Bapa berkehendak agar manusia mempertuhankan anak Maria, Yesus? Bang Juma, jangan lagi Bang Juma. Bang Juma diam dulu Bang Juma. Iya, diam dulu. Jangan, kalau orang lagi ngomong jangan dibantah-bantah, sama aja Bapak tuh kayak gimana ya? Bapak tuh memecah belah agama, nggak baik tahu, nggak baik kayak gitu. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa teman-teman Kristen mempertuhankan anak Maria? Kalau Anda mengatakan atas kehendak Bapa, mana dalilnya? Inilah anakku yang kukasihi, sembahlah dia. Mana dalilnya? Ya elah. Ya elah.
Makanya dibaca Pertanyaan dulu. bodoh aja dibaca dari dulu tadi, perjanjian Bang. lama sudah dijelaskan. Tidak setiap orang menyeru aku Tuhan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan Iya, dia karena yang melakukan kesalahan kehendak manusia Bapa. memuji dengan perbuatannya. Pertanyaan saya, mana kehendak Bapa agar orang Kristen ini mempertuhankan anak Maria? Tunjukkan kehendak Bapa itu. Anjir, susah banget dibilangin Bapak. Ya gini loh, gini. Dia ini berpikir terlalu apa ya, terlalu logika, pakai logika manusia, nggak sesuai dengan Alkitab. Iya. Jadi dia niatnya cuma membelokkan gitu. Loh, ini saya mengarahkan, Pak. Atas kehendak siapa Anda mempertuhankan anak Maria? Kok membelokkan? Ini justru saya mengarahkan supaya orang semua tahu bahwa ternyata penyembahan terhadap manusia Yesus itu adalah kehendak pencipta langit dan bumi. Tunjuk perintahnya di mana? Mana? Coba, silakan. Saya kira itu wajar kalau ditanyakan oleh Akhi Zuma ya. Kenapa itu perlu ditanyakan? Karena di Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Orang. Ya, jadi kalau Anda sekarang menuhankan Yesus tanpa ada perintah itu kan berdasarkan eksegesis, berdasarkan pengertian sendiri, itu dilarang di dalam kitab Anda. Begitu maksud Bang Juma, betul? Betul. Kita mau tanya, karena kelak Yesus akan mengusir, enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Kenapa mereka dianggap pembuat kejahatan? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, Kristen mempertuhankan anak Maria itu atas kehendak siapa? Kalau itu atas kehendak Bapa, mana dalilnya? Silakan. Saya jawab ya. Silakan. Saya menyembah Yesus itu atas kehendak saya sendiri. Oke. Nah, itu Ketika saya membaca Alkitab, ketika saya membaca firman Tuhan, dialah Tuhan kami. Makanya saya menyembah Dia. Eksegesis. Paham? Itu pun Anda berbohong di situ. Karena ada perintah dari Paulus. Anda mengatakan bohong lagi, bagaimana? Ya bohonglah. Masa Anda melupakan Paulus? Paulus yang mengajarkan Anda mempertuhankan anak Maria. Iya, kenapa Anda tidak mau itu kan surat Paulus tuh, PL, PB. Iya, Paulus yang mengajarkan mempertuhankan anak manusia. Udah selesai. Ya. Berarti bukan atas kehendak pencipta langit dan bumi. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Siapa yang pernah mengaku bapak? Ya Paulus. Oke. Paulus mengaku bapak. Atas Coba dasar tunjukkan apa ayat. Bapak bilang kalau Tuhan Yesus itu iblis? Coba Atas dasar tunjukkan ayat apa? Paulus mengaku bapak. Ada di dalam kitab. Bapak, Oke, hati-hati kita loh, tunjukkan, Bapak. kita tunjukkan. Bapak nanti Oke, Coba tunjukkan. Coba. Baik, dari tadi Bapak ini minta ditunjukkan terus dalil, tapi ketika kita tunjukkan dalil, Bapak tidak merespon. Di dalam kitab Saudara 1 Korintus 4. Bapak ini sembarangan. 1 Korintus 4 nomor 15. Iya, Akhi. Benar ya? Ya. 1 Korintus 4:15. Itu Paulus di sana mengaku sebagai bapak, karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapakmu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Paulus mengaku, akulah yang menjadi bapak dalam Yesus Kristus. Mana ada kata akulah yang menjadi bapak? Lah, di dalam 1 Korintus 4:15 itu apa? Aku aja ya. Silakan. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik artinya pengajar ya. Yes. Di dalam Kristus. Yes. Kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Iya, terus bagaimana? Jadi atas kehendak siapa orang Kristen menyembah Yesus? Ya atas kehendak Bapa, tapi Bapaknya bukan Bapa pencipta, tapi Bapak Paulus. Itu jelas itu. Paulus cuma perantara, Bapak, cuma perantara. Jadi si Paulus ini Yes, Paulus perantara manusia untuk menyembah kepada Yesus. Betul. Siang Bang Suma, selamat ya siang Saudara Mosan.
Bukan Jadi si tadi Paulus saya ya, naik bukan karena kayak gitu. tadi Si Paulus, dengan si Paulus yang perantara ya, bukan si Paulus yang memerintahkan. Sama, Yesus juga perantara. Kenapa dituhankan? Karena ada perantara iblis, ada perantara iblis yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi Yesus itu perantara, Paulus juga perantara. Yesus perantara Tuhan Bapa, Paulus perantara Tuhan iblis. Gitu loh. Kalau ini sebentar Kak. Bentar dulu, orang mau jelasin dibantah, orang mau dijelasin dibantah. Anda tidak menjelaskan, Anda mengaburkan. Bedakan menjelaskan dengan mengaburkan. Yang menjelaskan itu Bang Suma, yang mengaburkan itu teman-teman Kristen. Ya, izinnya teman-teman. Gimana mau menjelaskan? Kawoni bentar, Kawoni bentar, Kawoni. Jadi kan tadi kan Bang Suma katakan bahwa yang masuk surga itu kan yang melakukan kehendak Bapa. Apa Betul. itu kehendak Bapa? Pak Gets tolong bacakan Yohanes 6 ayat 40, Pak. Oh, silakan. Bentar ya, Pak. Bentar aku baca. Kita dengar ini dalilnya apa itu kehendak Bapa. Oke, silakan. Yohanes berapa? Yohanes 6 ayat 40. 40. Oke, aku baca ya. Ini kata Yesus karena tulisan merah. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, jadi orang yang melihat Bapak, bentar belum selesai Jangan penjelasan ngomong dulu, tadi, Bang. Iya. Jadi yang tadi Yesus katakan bahwa kehendak Bapa itu adalah orang yang melihat anak lalu percaya agar anak membangkitkan. Nah, percaya sebagai apa nih? Kita harus tahu nih, percaya Yesus sebagai apa nih? Bang Gets bacakan Yesaya 45 ayat 23, Bang. Bentar, Bang ya. Yesaya berapa? Yesaya 45 ayat 23. Kita harus percaya Yesus yang kayak bagaimana nih? Nah. 45 ayat 23. Jauh amat. Di Yohanes 17 ayat 3 aja ada, ngapain lari ke Yesaya? Tapi masih ada satu Alkitab. Oke, jadi gini bunyinya. Demi aku sendiri, akunya huruf besar. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang yang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Nah, jadi di situ dikatakan firman yang keluar dari Yahweh itu adalah apa? Suatu kebenaran yang akan membuat semua orang bertekuk lutut. Yohanes 1 ayat 14 jelas mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita agar kita dapat melihat kemuliaan Allah Bapa. Dan firman itu digenapi di mana? Bagas, bacakan Filipi 2 ayat 10. Filipi 2 ayat 10. Bentar. Oh, digenapinya di kota Filipi. Sip. Ya, tenang dulu Pak Kores. Biar kita gulung ini, biar kita gulung. Iya, silakan. Saya di kota. Enggak, tapi respect Mozart datang dia bawa dalil. Bagus. Gulungnya jangan jauh-jauh kali ya, Bang, gulungnya. Filipi berapa Mozart? Filipi 2 ayat 10. Tadi kan firman itu kan suatu kebenaran yang akan membuat orang bertekuk lutut nih. Saya tadi katakan kan. Nah, lalu Yohanes 1 ayat 14 kan kebenaran atau firman itu telah menjadi manusia agar apa? Jawabannya di Filipi 2 ayat 10 biar orang paham. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Paulus yang menggenapi ya, hebat kalian. Bu Rama santai kalem. Tenang Bu Rama, sabar Bu Rama. Biar Bang Juma aja. Oke, boleh saya masuk? Biar Bang Juma. Boleh saya masuk? Boleh? Silakan yang lainnya. Oke. Silakan Bang. Oke, baik. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat. Saya ingin tahu pada teman-teman Kristen ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4 orang. Pernah Anda melihat Yesus? Enggak lah, gimana sih? Enggak. Anda masuk enggak kategori ini? Karena ini pembicaraan Yesus kepada Bani Israel yang seangkatan dengan dia. Jawab itu dulu. Kenapa?
Jawab ini dulu. Pernah enggak Anda melihat Yesus itu dulu? Tidak. Ya nggak pernah. Ya, masuk enggak Anda dalam kategori ini? Tapi masuk dalam hal lain. Kategori apa? Maksudnya? Tunggu. Sabar dulu. Saya tanya dulu. Ini data barang siapa melihat anak. Sekarang saya tanya, apakah Anda pernah melihat Yesus? Kan itu dulu, Bapak dulu. Itu kan sejarah. Berbahagialah orang yang tidak melihat. Nah. Berbahagialah orang yang tidak melihat. Oke. Nah, masuk nggak dalam itu beda dalilnya. Ini melihat anak. Melihat di sini jelas. Dalam bahasa Yunani jelas sekali. Theoreo artinya melihat nampak dengan mata. Betul sekali, Oke. Anda pernah melihat fisiknya Yesus? Tidak. Mau dijawab enggak? Nggak bisa, Mau nggak dijawab pernah, nggak nih? nggak pernah. Tapi gambarannya Yang satu enggak pernah, yang satu enggak pernah, yang satu mau asumsi. Silakan, Mosad. Anda memang jagonya asumsi. Silakan. Oke, jangan. Saya bawa ayat bukan asumsi. Iya, silakan. Melihat seperti alam kepada saya Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Oke. Ya. Bentar. Aku akan minta kepada Bapakku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu. Udah, Anda diam, Anda pelawak di sini. Mosad, Anda hanya pelawak. Ini dulu pertanyaannya. Saya dulu. Pertanyaannya dibalikan dulu pertanyaan. Pernah lihat Muhammad gak? Pernah lihat Muhammad? Oh enggak. Kenapa Kami tidak pernah mengatakan pernah melihat beliau. Karena tidak ada syarat melihat beliau, tapi melihat ajaran beliau. Bukan melihat beliau. Ini data. Anda harus sadar kelas. Tunggu saudari. Anda harus sadar kelas. Anda itu hanya serigala yang nyamar sebagai pengikut. Yang dimaksud Yesus dalam Yohanes 6 ini adalah domba Bani Israel. Sebab inilah kehendak Bapa. Bapa di sini Tuhan. Bapakku artinya Tuhanku. Noise. Maaf bang, iya. Sebab inilah kehendak Tuhanku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak. Kristen tidak ada satupun yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kristen tidak ada satu manusia Kristen pun yang percaya kepada Yesus. Percaya kepada Paulus, yes. Tapi percaya kepada Yesus tidak mungkin. Bukti, ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah Anda percaya itu? Tidak. Oh, itu pada saat dia menjadi manusia. Itu pasti alasannya, penyesat itu pasti gitu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena pada saat itu dia manusia. Itu penyesat itu pasti gitu. Jadi 2 hal sampai 3 hal sampai 5 hal yang Anda uraikan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yohanes 6 nomor 40 ini. Sebab inilah kehendak Tuhanku, yaitu supaya setiap orang yang melihat aku dan yang percaya kepada aku beroleh hidup yang kekal. Apakah Anda percaya bahwa hidup kekal itu? Dengarkan. Ini pertanyaan saya. Saya tidak perlu menguraikan data-data yang dibawa oleh Mossad karena itu hanya cocokologi. Sekarang kalau Anda gugur tidak pernah melihat Yesus, saya kasih solusi. Saya kasih solusi kepada saudara. Hidup kekal menurut Yesus adalah hidup kekal menurut Yesus adalah percaya bahwa Tuhan yang mengutus Yesus hanyalah satu-satunya Tuhan dan percaya bahwa Yesus hanyalah utusan Tuhan. Apakah Anda percaya dengan ucapan Yesus itu? Jawab. Ya, saya percaya. Ya, apakah Anda percaya? Yang mengutus dirinya turun ke bumi. Itu berarti Anda tidak percaya. Berarti Anda tidak percaya bahwa hidup kekal itu adalah cukup menerima Yesus sebagai utusan Tuhan saja. Jangan ditambah-tambahi. Anda cukup sebagai utusan. Pemecah belah ya, pemecah belah. Kawan ini santai kalau Majatlah. Dia tidak jawab. Jadi begini Bang Suma. Mossad, pasang kuping Anda baik-baik. Saudara Mossad, dengarkan saya. Ini sebelum Anda jawab, dengarkan. Ada satu hal yang perlu Anda pahami untuk memperoleh hidup menurut Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel. Ada 2. Kata siapa, Bang? Ada 2 hal. Sorry. Yang pertama, kata siapa? Kata Yesus. Ada 2 hal yang menyebabkan Bani Israel bisa memperoleh hidup yang kekal. 1,
mengenal Tuhannya yang diperkenalkan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. 2, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Anda percaya itu? Oke, saya jawab ya. Bang Suma kalem kan Bang Suma tanya Anda percaya itu, saya mau jawab nih. Oke, Ya, jadi tadi kan sudah sangat jelas bahwa kehendak kita bahas dulu bahwa kehendak Bapa itu jelas harus percaya kepada Yesus. Yes. Gitu kan. Jadi jangan bernarasi liar dulu. Lalu Bang Suma mengambil Yohanes 17 ayat 3 bahwa kita harus percaya kepada perkataan Yesus bahwa Yesus berkata hidup yang kekal itu adalah percaya engkau satu-satunya Allah yang benar dan percaya kepada Yesus yang engkau utus. Lalu Bang Suma katakan kepada saya, apakah Bang Mozart percaya bahwa Yesus itu diutus Bapa? Jawaban saya, ya saya percaya. Percaya sebagai bagaimana utusannya? Bang Gets bacakan Yesaya 55 ayat 11. 55 ayat 11 ya? Apa hubungannya dengan itu? Kalem dulu, Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan Yesaya 55 nomor 11? Yang saya tanya, kalau Anda dengarkan, Anda percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan. Anda tunggu, sabar dulu. Anda akan ketampar dengan Yesaya 55 nomor 11 itu. Tengok aja nanti. Saya tanya dulu kepada saudara. Anda percaya Yesus itu adalah utusan, betul? Iya, saya percaya. Terus kenapa Anda pertuhankan? Kenapa Anda pertuhankan? Tunggu. Kenapa Anda pertuhankan? Kenapa Anda sembah? Hanya mau dibaca nih kenapa saya Tuhan. Kenapa Anda sembah kalau Anda percaya Yesus itu utusan? Jawab dulu. Kenapa Anda percaya kalau Yesus itu utusan? Kenapa Anda kemudian Anda menyembah dan beribadah kepada Yesus? Ini moto jawaban saya kenapa saya menyembahkan. Iya. Moto kenapa saya menyembahkan. Oke, diam dulu Pak. Bang Gets bacakan Yesaya 55 11 Pak. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Wah, Suma diam dulu. Saya udah hafal dalil itu. Anda belum lahir, kakek Anda saya ngajarin data itu. Nggak usah terlalu lebay Anda. Sekarang saya tanya, kalau Anda percaya kepada Yesus dan Yesus mengatakan Yesus itu hanya utusan, kenapa Anda mentuhankan malah utusan itu? Kenapa kamu takut saya bacakan ayat sampai selesai? Saya tidak takut. Oke. Mari. Silakan. Tanda kepunikan. Enggak. Saya cuma kasihan aja kepada kalian. Silakan. Ya, kita itu hafal ayat itu. Iya, diam. Saya mengajarkan 60 SKS ini, materi Yesaya 55 ini. Silakan. Itu enggak cocok untuk Yesus, itu enggak cocok. Enggak nyambung. Katakan tetapi ia akan melaksanakan apa yang dikehendaki dan akan berhasil. Faktanya Yesus nggak berhasil. Gimana cocoknya untuk Yesus? Emang Yesus berhasil di Israel gitu? Coba ini kita baca baik-baik ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Apakah Yesus berhasil? Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Yesus berhasil? Tidak. Jadi nggak usah ke bawah, jangan ke sana, Bung. Anda akan sulit nanti. Anda akan sulit. Ini yang saya tanya. Kalau Anda percaya Yesus itu utusan, dengar Mozart, penyesat Mozart, dengarkan. Kalau Anda percaya Yesus Anda itu adalah utusan Tuhan, kenapa Anda tuhankan? Makanya diam dulu, saya mau jawab ya. Jangan potong-potong, ini penonton mau dengar. Enggak, masalahnya kamu itu kayak bencong bicara yang tegas. Suaramu jangan kayak waria, yang tegas. Jijik saya dengarkan suaramu gitu. Bang Juma, mohon maaf, jangan ngomong itu lagi Bang, nanti Abang rungkat. Iya, suaranya kayak gemulai kali. Ayo. Tapi penipu. Diamlah bicara. Sebentar dulu ya, saya yang moderatorin. Mozart. Suara kayak dulu yang bicara deh, apa yang mau disampaikan? Yang jantan dulu, apalagi Anda bawa Yesaya 55 nggak ada hubungannya tuh. Ya Mozart dulu bicara, 1 menit silakan. Yang lain diam dulu, Mozart mau bicara, yang lain diam dulu. Mozart bicara, silakan. Jangan diam dulu ya. Oke.
Kenapa kita percaya Yesus adalah utusan? Yesaya 55 ayat 11, firmanku yang keluar dari mulutku, dia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan kembali kepadaku dengan tidak sia-sia. Mazmur 147 ayat 15, ketika Tuhan memberi perintah ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Lari adalah kata kerja. Yohanes 1 ayat 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa yang menyatakannya. Kesimpulannya apa? Yesus itu siapa? Utusan bagaimana? Bapa mengutus firman-Nya masuk di dalam dimensi bumi untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan. Oke, cukup. Nah, sekarang Cukup, Mosad cukup. Giliran Bang Juma. Mosad cukup, yang lain diam ya. Bang Juma yang kan. Silakan. Jadi Bapa mengutus hikmatnya, berisik, untuk apa? Untuk menyatakan apa yang Bapa inginkan. Jadi firman itu, Yesus itu adalah Bapa mengutus firman, beda dengan Bapa mengutus nabi-nabi yang lain. Karena Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa. Seperti itu Bang Suma. Ya, Oke, ini jelas sekali pembodohan. Hanya orang miring yang bisa percaya dengan pernyataan saudara. Di situ Yesus mengatakan hidup kekal, menerima dirinya sebagai utusan Tuhan. Anda embel-embelin karena Anda sudah terlanjur ketabok, terbukti ya, tangkap basah menuhankan dia. Anda kembali, kita cari alasan dong supaya Yesus ini utusan yang wow, utusan yang bukan utusan. Itu kan yang Anda cari. Sementara Yesus menerangkan dirinya di dalam kesaksiannya tentang dirinya, jelas di Yohanes 5 nomor 36, itu udah finish. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, apalagi hanya seorang penyesat mausat. Kesaksian mausat ini akal-akalan. Kesaksianku Yesus yang paling top, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Lalu apa yang membuat Yesus itu Anda tuhankan? Oh, dia bermujizat, dia membangkitkan orang mati. Loh, Yesus mengatakan justru pekerjaan-pekerjaan itulah yang kemudian membuktikan bahwa aku utusan Tuhan. Dan selesai. Nah, sekarang ketika Anda ditanya, kenapa Anda mempertuhankan, mengibadah, menyembah kepada Yesus kalau Anda sudah mengakui dengan mulut Anda bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan? Kenapa? Oh, jawabannya lihat di Yesaya 55 nomor 11. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum melakukan apa yang kuperintahkan. Aku diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 15:24. Berhasilkah dia? Tidak, malah dia yang dipantek. Jadi Anda mengambil kitabnya agama lain untuk mendudukkan Tuhan buatan Anda, itu nggak cocok. Karena yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan cuma Yesus. Dan bahkan ketika Tuhan berkata kepada Gabriel, sampaikan kepada Maria, aku ingin dia hamil dan melahirkan manusia bernama Yesus. Gabriel datang pada bulan ke-6 ke Maria, Yesus belum ada. Bukan Yesus yang keluar dari mulut Tuhan, tetapi perkataan. Begitu perkataan sampai kepada Maria, terjadi. Tidak mengatakan, aku tidak mau hamil, aku tidak ingin. Kembali firman itu kepada Tuhan. Tuhan, Maria nggak mau hamil. Tuhan mengatakan, ya udah kalau gitu kita bobo aja. Tidak, seketika firman itu datang. Wahai Maria, meskipun tidak ada suamimu, aku menginginkan engkau hamil. Kun fayakun, hamillah engkau. Hamil. Jadi Yesaya 55 nomor 1 tidak ada hubungannya. Anda mencoba mengambil kitabnya agama lain. Anda mempertuhankan Tuhan, mempertuhankan utusan Tuhan. Anda sendiri mengakui hidup kekal menurut Yesus adalah mengimani dirinya, percaya kepada dirinya, mengenal dirinya sebagai utusan. Kenapa Anda tuhankan? Bukan karena Yesaya, bukan. Tapi karena Roma, Efesus, Filipi, Korintus, Galatia. Saya menuhankan Yesus karena bapak saya, Paulus, mengajarkan itu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi jangan kau kais-kais kitabnya agama lain, tidak usah. Kau tunjukkan aja Roma 14 nomor 9 Bang Suma mengatakan Yesus yang menjadi mayat telah hidup kembali untuk menjadi Tuhan bagi kami orang Kristen. Itu selesai. Baru dikatakan Kristen top.
Kristen yang jujur, Kristen yang hebat, mengaku Tuhannya berasal dari mayat yang dibangkitkan kemudian dan dijual oleh Paulus ke Romawi dan Yunani sampai kepada Belanda sampai ke Indonesia. Itu baru hebat Anda. Nggak usah ke sana, Yesaya 55, nomor 11, Mazmur, nggak usah, nggak ada kenanya. Kenapa? Yang empunya kitab sebelum direvisi, sebelum diedit, sebelum diterjemahkan, mereka lebih dulu paham dan tidak pernah mengimani Tuhan mereka menjadi seenggok bayi. Jangan ngadi-ngadi di hadapan kita. Oke ya, jadi menurut Yesus, penyesat itu adalah mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa. Atas kehendak siapa saudara Mozart mempertuhankan anak manusia? Atas kehendak Bapak Paulus. Demikian. Oke, giliran saya ya, semua 10 menit, tolong jangan dipotong ya. Host bisa kasih saya di layar besar, biar kita buka dalil aja ya. Bisa bantu nggak host? Topiknya jangan kemana-mana ya Mozart. Iya, utusan kan, ya, tidak kemana-mana. Menuju kepada Yohanes 17 ayat 3 kan. Nah, jadi bentar sebelum saya baca ayat, saya disclaimer sebentar. Kenapa sampai saya mengambil kitab perjanjian lama? Karena dalam Lukas 24 ayat 44, Yesus ketika bangkit dia berkata, bahwa telah kukatakan kepadamu sebelumnya, bahwa semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, dalam kitab para nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Jadi memang ada nubuatannya. Nah, kita bahas soal utusan. Kejadian 19 ayat 24. Ini Musa yang menulis, tulisan Musa. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Narasi Musa di sini jelas Tuhan sedang bersama-sama dengan Abraham di bumi, tetapi hujan, api dan belerang itu diturunkan melalui Tuhan yang dari langit. Nah, Nabi Amos pun mengutip kitab kejadian yang sama dalam Amos 4. Bentar saya buka ya, dikasih waktu dulu. Amos 4. Nah, biar semua paham nih apa makna utusan. Amos 4 ayatnya yang ke-11. Bunyinya begini. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu seperti Allah. Menjungkir balikan Sodom dan Gomora. Nah, kalimat terakhir aja. Demikianlah firman Tuhan. Kenapa Tuhan mengatakan, Tuhan kan harusnya begini. Demikianlah aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu seperti aku menjungkir balikan Sodom dan Gomora. Tetapi narasinya kan tidak. Seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora. Nah, tadi kan di dalam penghancuran Sodom dan Gomora jelas Tuhan di bumi menurunkan hujan api melalui Tuhan yang dari langit. Ini maksudnya apa nih biar kita paham utusan? Saya buka ayat. Kitab 1 Samuel. Bentar ya. Kitab 1 Samuel. Mana lagi nih Samuel? Bentar. Logi kemana-mana cocok mau logi. Enggak cocok mau logika. Ini kan kita bahas utusan. Jangan diganggu, biarin dulu. Jangan diganggu. Iya, saya benar sih lihat tentang kitab saya. Gak usah ditanggapi, lanjut aja biar cepat. Jangan tanggapi yang lain. Oke, 1 Samuel bentar. Aduh nih, Alkitabnya terlalu besar, aku pegang HP jadi susah. 1 Samuel berapa, Mozart? 1 Samuel 3 ayat 21, dibantu Pak. Ini topiknya ini. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Nah, di situ dikatakan bahwa Tuhan yang menampakkan diri, tetapi ada narasi melalui perantaraan firman-Nya. Untuk paham ayat ini, kita harus baca yang tadi saya kasih, Mazmur 147 ayat ke-15. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Dengan segera firman-Nya berlari. Berlari ini kata kerja. Yang berarti, kalau kita merujuk kepada ayat kejadian tadi, ayat Amos tadi, dan Yesaya 55 ayat 11 tadi, itu sangat jelas bahwa Tuhan Sang Bapa itu, dia mengutus firman-Nya masuk ke dalam dimensi bumi. Tapi ketika firman-Nya bertemu dengan Abraham, dikatakan apa? Yahweh yang bertemu Abraham. Amos mengatakan juga tadi. Nah, jadi di situ bukan seperti Tuhan mengutus Musa yang Yohanes 17 ayat 3 itu, Bang Suma. Yang Yohanes 17 ayat 3 itu ini yang narasi-narasi seperti ini.
Matahari mengutus cahayanya masuk ke dalam bumi, bukan matahari untuk menyinari bumi. Matahari di luar angkasa sana tidak perlu datang ke bumi, bumi hancur. Tetapi matahari mengutus cahayanya keluar dari dalam matahari itu masuk menyangkui bumi. Ketika kita melihat cahaya matahari itu tidak mungkin kita mengatakan ada dua matahari. Atau cahaya matahari merupakan cahaya bintang yang bukan matahari, tidak. Tetap cahaya matahari itu adalah matahari itu sendiri. Dan yang terakhir Pak, biar tidak berkepanjangan, dalam ini kita lihat pernyataan murid Yesus sendiri ya, bukan pernyataan orang yang hidup jauh sekali ketika Yesus lahir. Dalam kitab 2 Petrus 3, ini surat ini pengakuan Petrus, ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Simon Petrus yang mendapat pengajaran langsung dari Yesus mengakui tulisan-tulisan surat Paulus. Jadi kalau Anda membantah atau mengatakan bahwa Paulus itu mengajarkan tidak sesuai dengan yang Yesus ajarkan, loh ini Petrus bilang apa? Petrus mengakui Paulus, Pak. Oke, sangat jelas ya. Jadi kalau mau memframing tentang Paulus, kita lihat pengakuan murid Yesus sendiri. Sekian, silakan Bang Suma. Oke, terima kasih. Yang lain standby ya. Ini giliran Bang Nyuma, jangan ada yang motong. Silakan. Jadi kita lihat apa yang dari akhir yang dijelaskan oleh Saudara Mossad. Kebohongan Paulus tentang Petrus. Dan pengakuan Saudara Mossad tentang Petrus yang adalah merupakan suatu cara tipu muslihat. Berdasarkan dengan Bibelnya sendiri kita uraikan itu. Paulus mengatakan bahwasanya Petrus diutus hanya kepada orang yang bersunat. Berarti Petrus tidak ada hubungannya dengan pengajaran Paulus. Paulus mengatakan Petrus sebenarnya 1 Petrus 1, 2 Petrus juga itu adalah kitab Petrus itu bukan tulisan murid Yesus. Tapi catatan Paulus itu sendiri. Kita masuk kamera enggak? Kita masuk ke dalam pengakuan Yesus sebagai utusan. Yohanes 6, inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Yesus yang telah diutus oleh Allah. Yesus mengaku dia diutus oleh Allah. Yohanes 6 nomor 57, sama seperti Bapa hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Jadi Yesus itu hidup oleh Bapa. Yesus kalau tidak dihidupi mati dia, karena dia manusia. Yohanes 5 nomor 26, sama seperti Bapa memiliki hidupnya sendiri, demikian juga Yesus diberikan hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Bapa hidup sendiri-sendiri, Yesus juga hidup sendiri-sendiri. Sebagai utusan, Yesus itu jelas bukan Tuhan. Nah, lalu kemudian pengakuan Yesus sangat jelas sekali. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, mereka percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Mereka di sini adalah Bani Israel. Sedangkan Kristen ini bukan Bani Israel. Mereka yang bukan Bani Israel mengatakan Yesus itu adalah utusan yang mengutus dirinya sendiri. Padahal data di dalam kitabnya orang Kristen itu sendiri, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Apakah Yesus yang mengutus murid sama seperti Yesus? Murid-murid yang diutus oleh Yesus adalah Yesus? Tentu beda. Maka demikian ketika Bapa mengutus Yesus, apakah sama antara Bapa yang mengutus Yesus? Tentu tidak sama. Kalau sama, berarti murid-murid yang diutus Yesus juga adalah Yesus. Hanya orang gila yang mau mempercayai bahwa murid yang diutus Yesus adalah Yesus. Yohanes 20 nomor 21. Damai sejahtera bagi kamu. Shalom alaihim. Islam untuk kalian. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kalau Yesus diutus Bapa sama dengan Bapa adalah Yesus, maka Yesus mengutus muridnya sama dengan murid adalah Yesus. Logika miring yang bisa mengimani itu. Jelas, ketika hidup kekal itu adalah mengenal Yesus Kristus yang engkau utus, maka tidak boleh ada embel-embel. Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Gak boleh. Kenapa? Karena syarat untuk mendapatkan hidup kekal menurut Yesus adalah
mempercayai satu-satunya Tuhan saja, yaitu yang telah mengutus Yesus. Pada saat orang percaya, Bani Israel percaya bahwa Tuhan satu-satunya adalah yang ada di surga, pada saat yang sama juga mereka wajib hukumnya percaya Yesus hanya sebagai utusan. Ada dua hal. Pertama, satu Tuhan yang ada di langit. Dua, Yesus adalah utusan Tuhan yang ada di bumi. Hanya orang miring yang mengatakan Yesus yang utusan itu adalah Tuhan itu sendiri. Mengambil analogi matahari dengan sinar, itu adalah satu kenyataan yang sangat pahit dan sangat membodoh-bodohi orang yang bodoh. Orang cerdas tak mungkin mau ditipu dengan tipuan seperti itu. Di dalam Yohanes 5 nomor 26, sama seperti Bapa memiliki hidupnya sendiri, begitu juga anak diberikan hidup, didomi dalam bahasa Yunani, diberikan hidup kepada Yesus. Yesus yang adalah manusia, janin di dalam rahimnya Maria, kalau tidak diberi hidup, maka dia keluar dengan keadaan menjadi mayat. Untung saja Tuhan memberikan hidup kepada Yesus, sehingga dia hidup. Jadi kalau Anda mengatakan matahari dan sinarnya tidak bisa dipisahkan, yes, betul. Tetapi antara Yesus dan Tuhannya itu bisa dipisahkan. Makanya ada istilah 100% manusia, 100% Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus dan Tuhan itu sendiri adalah beda. Yesus 100% manusia sama dengan Yesus 100% bukan Tuhan. Tuhan 100% Tuhan sama dengan dan 100% manusia sama dengan Tuhan 100% Tuhan dan 100% bukan manusia. Itulah bukti bahwa Yesus dan Tuhan tidak sama seperti matahari dan cahaya. Anda analoginya toples, gak nyambung. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan di dalam pengajaran saudara bahwa Yesus itu adalah utusan dengan mengambil kitabnya orang Yahudi dan seterusnya. Yohanes 7 saya terangkan kepada saudara. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru. Ini tidak mengajar di gereja, tapi di bait Allah. Ya, di Betel, tempat kudus. Tidak boleh orang tidak bersunat masuk, tidak boleh orang yang makan babi masuk. Yesus berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal." Kalau Anda sehat, mohon maaf sekali lagi, kalau Anda sehat, otak Anda itu netral, logika Anda itu berfungsi, data Yohanes 7, 28, 29 ini harusnya membuat Anda menjadi waras. Waktu Yesus mengajar di bait Tuhan, Yesus berseru, "Memang aku Yesus kamu kenal. Memang aku Yesus kamu kenal. Kamu tahu dari mana aku berasal. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Memang kamu mengenal aku, tetapi Dia yang mengutus aku tidak kamu kenal." Oke? Kalau Anda punya IQ yang tinggi, Anda sudah nangkap pernyataan Yesus ini. Memang kau kenal aku, Yesus, tapi kamu tidak kenal Dia yang telah mengutus aku. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Kalau Anda tidak toples, Anda paham pengakuan Yesus ini. Kamu mengenal aku, Yesus, betul. Tapi Dia hakikat yang mengutus aku tidak kamu kenal. Berarti aku dan yang mengutus aku tidak sama. Kamu mengenal aku, kamu tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Coba Anda renungkan. Sekali lagi saya minta Anda yang baca. Yohanes 7, 28, 29. Baca, cak, baca, baca, supaya Anda bisa berfungsi otaknya. Demikian, silakan. Oke ya, jadi Bang Suma, narasi-narasi Bang Suma katakan tadi itu kalau untuk bidat Kristen. Bapa mengutus dirinya sendiri. Nah, itu untuk bidat Kristen. Dari tadi saya tidak ada mengatakan Bapa mengutus dirinya sendiri untuk narasi-narasi Bang Suma. Karena memang itu adalah penyesatan. Di dalam Alkitab tidak ada tertulis Bapa mengutus dirinya sendiri. Begini teman-teman ya, di dalam Alkitab kita mengenal yang namanya Sang Pencipta atau Bapa. Bapa ini dia gimana? Dia transenden. Ya, dia transenden. Transenden itu dia itu gimana? Tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat, tidak bisa dijangkau, tidak bisa dijangkau.
Dia di luar dimensi ruang dan waktu, di luar dimensi pokoknya dia tidak bisa terselami. Nah, di dalam Bapa, di dalam diri Bapa ini ada yang namanya firman. Ayatnya di mana? Ayatnya tadi Yesaya 55 ayat 11, Yesaya 55 ayat 11, 2 ayat aja ya. Dan Yesaya 45 ayat 23. Firman itu berada dalam diri Allah. Sebelum dia keluar kan pasti dia di dalam diri Allah dulu. Selain firman yang ada dalam diri Allah, ada yang dalam diri Allah yaitu Roh Kudus. Aku ambil satu ayat aja, Kejadian 6 ayat 3. Itu dalilnya. Nah, apa itu firman, apa itu Roh Kudus? Firman ini adalah satu, menurut Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah hikmat pengetahuan Allah, atau saya pengetahuan. Karena dia menulis dengan kata logos, bukan kata-kata. Ya, tadi Pak Suki juga kan tidak paham firman dalam Kristen itu apa. Pak Suki menjelaskan firman dalam Kristen itu menurut pandangan Muslim, yang berarti kata-kata. Tidak. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu adalah hikmat, pengetahuan, akal budi Allah. Selain itu, dalam kitab Kejadian, Musa pun menulis Kejadian 1 ayat 2, ayat 3. Berfirmanlah Allah. Jadi firman itu juga merupakan apa? Daya cipta Allah. Nah, daya cipta Allah. Lalu apa yang diutus Bapa waktu jadi manusia? Yesaya 55 tadi kan dikatakan firman itu keluar. Firman ini keluar nih. Masuk ke dalam dimensi manusia, firman. Firman itu masuk dalam dimensi manusia nih. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Bapa, otomatis. Lalu firman ini bagaimana kita baca ayatnya dalam Filipi 2. Saya baca ayatnya ya. Filipi 2 ayatnya yang ke-6. Ini Mengosongkan diri. Jangan dipotong-potong Pak, biarkan saya aja. Saya moderator nggak apa-apa dong. Yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi firman itu hakikatnya Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang manusia. Kita kembali ke gambar. Jadi firman ini ketika keluar masuk ke bumi, dia menjadi apa? Menjadi manusia. Menjadi manusia nih. Ketika dia menjadi manusia, dia punya dua kodrat. Kodrat yang pertama adalah kodrat Allah. Seperti yang dikatakan Filipi tadi, dia dalam rupa Allah. Yohanes 1 ayat 1. Selain rupa Allah, dia juga mempunyai kodrat yang namanya manusia. Bukti bahwa dia mempunyai kodrat manusia adalah apa? Dia bisa merasa lapar, merasa haus, sakit, ketakutan dan lain-lain. Nah, kenapa dia harus menjadi manusia? Kita nggak usah bahas di situ ya, karena dalam Alkitab penebusan itu harus dalam daging manusia. Tapi kita nggak usah ke situ. Nah, kodrat Allah apa buktinya dia ini mempunyai kodrat Allah juga? Pertama, dia dapat membuat mujizat, membangkitkan orang mati. Dia dapat mengutus para malaikat, dan yang lebih terpenting dia dapat menghapus dosa. Banyak. Nah, jadi memang firman ini namanya kenosis. Dia yang diutus Pak Suma, bukan Bapa ini yang turun jadi manusia, tidak ada ayatnya. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ini dalilnya ya. Jadi kita orang Kristen itu paham kitab kita. Yohanes 1 ayat 14 bunyinya begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yang memang jadi manusia itu firman. Contoh terakhir Pak, biar nggak berkepanjangan. Kenapa tadi saya ambil matahari? Saya ambil contoh nih. Di dalam matahari itu dia memancarkan cahaya dan mengeluarkan panas. Ini bumi, di bawah nih bumi. Ini bumi. Matahari tidak perlu turun ke bumi untuk mengatakan bahwa dia itu matahari yang panas dan bercahaya. Dia mengutus cahayanya masuk ke bumi. Cahaya itu keluar dari mana? Keluar dari matahari itu. Seperti yang tadi Yesaya katakan, firman itu keluar dari Bapa masuk ke dalam dimensi manusia. Mazmur 147 ayat 15, ketika Tuhan memberi perintah ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Jadi memang tidak ada paham Kristen yang mengatakan Bapa yang tak terhingga yang tak sini ini yang jadi manusia, nggak ada Pak. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 18, ini yang terakhir ya,
Yohanes 1 ayat 18, Yesus berkata begini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Firman yang keluar ini yang menyatakan Bapa. Kalau dalam konsep perjanjian baru untuk penebusan dosa, tapi kita nggak perlu sampai itu ya. Ini kita bahas utusan saja. Oke Pak, jadi kesimpulan yang saya ambil dari tadi dari Bang Suma dan Tuan Suki, bahwa firman ini kan hanya sebatas kata-kata. Contohnya ini analogi biar Pak Jangan diulang lagi yang udah dijelaskan, Bro. Jangan diulang lagi. Nggak diulang, Pak. Ini nggak diulang. Ini analogi lain lagi biar paham nih. Nah, saya ini kan punya pengetahuan, punya hikmat dalam diri saya yang tak terlihat. Saya punya kecerdasan dan jiwa. Tetapi hikmat itu ketika saya mau berbicara, ya hikmat itu keluar melalui mulut saya. Menjadi sesuatu yang diejawantakan. Itulah kata-kata, itu remata. Diartikan firman juga. Tetapi Yesus bukan hanya sebatas remata itu. Seperti yang saya mau kasih paham. Oke, jelas ya. Jadi Bapa mengutus firman seperti matahari mengutus cahayanya. Tidak bisa dipisahkan. Cukup ya. Oke, silakan. Itu jangan dikeluarin ininya, gambarnya taruh aja. Mau dibahas Bang Juma itu. Buka aja capnya. Nah, itu. Silakan Bang Juma. Ya. Gantian dia, ya. Wah. Turunnya juga, euy. Yang lain. Ini yang lain. Tolong teman-teman netizen menilai dengan baik ya. Nih, Bang Juma udah mulai nulis nih. Iya, iya. Oke. Suaranya nggak keluar Bang Juma. Ini Allah. Ini dimensi ilahi. Apa aja yang bersama dengan Allah di sini? Allah. Apa tadi? Satu. Firman. Firman. Ini apa ini firman? Firman ini apa? Firman ini apa? Firman bagi Allah ini apa? Konfirmasi aja firman itu siapa? Ayo Mosad, jawab. Firman ini apa bagi Allah pada saat di sini? Pengetahuan alam. Ini dimensi makhluk. Ini dimensi makhluk. Ini dimensi Tuhan. Ini Tuhan. Firman di sini sudah ada di sini firman. Ada. Oke. Firman dengan Allah ini, Allah firman, firman Allah itu satu. Bisa dibedakan, tak bisa dipisahkan. Bagaimana ceritanya di dimensi ketuhanan ada sesuatu yang berbeda? Ada berapa Tuhan di sini? Ada berapa? Dijelaskan dulu Pak. Nanti saya tanggapi. Dijelaskan aja Pak. Supaya Anda paham. Ini Allah, Allah ini Bapa ya. Ini Allah Bapa ini. Atau Bapa dengan Allah beda? Saya kan tadi sudah jelaskan Bapa dalam diri. Coba nanti kita akan urai, Ini Allah sama dengan Bapa. Ini firman. Ini apa ini firman ini di sini? Ini apa ini? Apa firman ini dia? Itu kan pengetahuan Allah. Oke, pengetahuan. Berarti kita tidak usah ada Allah. Tidak usah ada firman. Karena Allah itu Maha mengetahui. Ini satu hakikat. Ini baru betul. Oke, paham di situ? Apalagi yang Anda ingin sampaikan di sini? Roh. Roh juga. Tulis lagi roh. Apakah antara Roh Kudus dengan Allah ini beda? Bisa dikonfirmasi Mas, jawab aja. Ini roh dengan Allah ini beda? Roh Kudus dan Allah kan beda, Pak. Beda. Berarti ada di dimensi ketuhanan ini ada berapa di sini? Ada berapa Tuhan di sini? Ada berapa kekuatan? Ada berapa entitas? Ada berapa pribadi di dimensi ketuhanan? Oke, saya jawab ya. Matahari punya cahaya dan hawa panas yang bisa dibedakan. Tinggal dijawab aja berapa dimensi. Ini matahari itu bias. Matahari itu bias. Sekarang di sini yang kita tanya di sini nih. Ini ada berapa entitas, ada berapa pribadi di sini di dimensi ketuhanan? Ini dulu Anda selesaikan dulu supaya Anda paham tentang satu Tuhan itu satu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Ini di mana ini? Semua begini. Ya, begini. Artinya begini tuh. Di dalam iman kekristenan Tuhan itu, kalau Tuhan itu bukan batu lalu dalam dirinya ya batu doang. Tadi kan udah saya jelaskan. Dalam Oke, saya ingin menggabungkan ini. Saya ingin menggabungkan antara roh ini dengan Allah. Berarti Allah ini maha hidup. Betul? Betul. Jadi nggak perlu dipisahkan dengan Roh Kudus.
Karena nanti ketika dia keluar, roh ini akan menjadi makhluk. Sesuatu yang keluar dari dimensi ketuhanan, makhluk. Percaya Anda? Kan dulu Pak, baru saya tanggapi aja Pak. Nggak, saya tanya dulu. Sesuatu yang keluar dari sini, turun ke sini, itu jadinya makhluk atau masih Tuhan? Tadi penjelasan saya melalui dua kodrat Allah mungkin Yesus mungkin pas. Nah, inilah yang memisahkan kita. Inilah yang memisahkan kita. Ketika kalam ini berfirman, keluar jatuh dari keilahian, dia masih Tuhan. Itu Anda. Kalau kami tidak. Yesus juga tidak. Ketika Yesus keluar dari Allah, Allah berkalam, dia punya sifat. Sifatnya ini berfirman berkata, begitu dia berkata, wahai Gabriel, antarkan keinginanku kepada Maria agar dia melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Keluarlah firman itu diantar oleh Gabriel, sampai ke bumi. Ketika sampai ke bumi, dia adalah makhluk. Ini tulisan dokter ini, Pak. Kemudian yang menyampaikan firman ini yang terlontar ini, Pak, namanya firman. Firman ini berasal dari kehendak. Yang maha berkehendak adalah Allah. Ketika Allah mengatakan kehendaknya keluar dari mulutnya, aku menginginkan wanita yang ada di bumi itu melahirkan seorang manusia. Maka yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Oke? Nah, ini Allah, ini Kristen. Semua yang keluar dari sana, kalau Yesus yang keluar, maka dia adalah dimensi, dua natur. Pertama, sisi keilahian. Yang kedua, sisi kemanusiaan. Sisi keilahian dia bermujizat. Padahal, Allah mengeluarkan firman-Nya kepada Yesus sebagai perantara. Dia dibekali dengan mujizat, tanda-tanda, dan kekuatan. Makanya Yesus mengatakan, segala mujizat, segala kekuatan, segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Oke? Dia ngantuk. Kenapa? Dia makhluk. Dia memiliki mujizat. Kenapa? Dia dibackingi oleh pengutusnya, Allah. Nah sekarang, mari kita lihat di Islam. Di luar dimensi Allah, itu makhluk. Makhluk. Di sini ada Al-Quran. Al-Quran ini adalah firman Allah. Allah berfirman, keluar, diantar oleh Roh Kudus sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apakah kitab Al-Quran ini adalah makhluk? Yes. Kenapa makhluk? Karena dia kertas dan juga terbuat dari tinta. Dari mana dia datang? Dari kehendak Allah, dari kalam Allah. Apakah kalam ini ciptaan? Bukan. Kenapa? Karena dia adalah kehendak yang melekat pada diri Allah, kalam nafsi. Ketika dia keluar menjadi Quran, maka dia makhluk. Yesus ketika dia keluar, maka dia makhluk. Umat Islam tidak ada yang menyembah makhluk yang berasal dari kehendak Allah. Kristen menyembah makhluk yang berasal dari kehendak Allah. Yesus yang adalah daging dituhankan karena berasal dari kehendak Allah. Islam tidak menyembah Al-Quran karena berasal dari kehendak Allah. Semua yang keluar dari Allah, meskipun itu adalah kalam nafsi, begitu dia keluar jatuhnya di dimensi makhluk. Inilah yang membedakan antara kita, antara Islam dengan Kristen. Ini Al-Quran, kalam. Kalam ini adalah kehendak. Kalam ini adalah sifat. Al-Quran ini datang tidak atas kehendaknya sendiri. Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri. Al-Quran tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Al-Quran tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri. Yesus tidak mampu berbuat apa-apa berkata-kata dari dirinya sendiri. Al-Quran dan Yesus adalah sama-sama makhluk, berasal dari kalam. Kenapa ini bisa menjadi Tuhan? Karena pengaruh Romawi, Yunani. Ini. Sehingga dia bisa menjadi Tuhan. Yesus yang keluar dari alam apa? Mati. Untuk bangkit menjadi Tuhan. Oke? Padahal yang sebenarnya adalah aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku bersaksi bukan dari diriku sendiri. Aku berkata bukan dari diriku sendiri. Aku bermukjizat bukan dari diriku sendiri. Berarti Yesus hanya dimensi makhluk. Bagaimana dia bisa menjadi Tuhan? Harus ada kekuatan iblis
yang membuatnya menjadi Tuhan. Iblis mengatakan apa? Ini adalah jelmaan Tuhan. Ini adalah inkarnasi Tuhan. Ini. Di Al-Quran, tidak ada iblis berani sentuh. Gak ada yang berani sentuh. Ini adalah jelmaan Tuhan, ini adalah inkarnasi. Gak ada yang berani. Padahal, ini adalah kalam Allah. 100% kalam Allah. Tetapi setelah dia masuk ke bumi, dia berupa kertas dan tinta. Gak ada manusia Islam pun yang menuhankan kemudian kertas dan tinta. Ini sama. Yesus tidak datang atas kehendaknya. Maria hamil bukan atas kehendaknya. Bukan karena berzina, tetapi karena kehendak sang kalam. Kalam ketika berkehendak, di dalam Yesaya 55 nomor 11, setiap firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum ini terjadi sesuai dengan yang ku kehendaki. Firman keluar dari mulut Tuhan. Di sini ada matahari. Ya, sedikit lagi ya. Matahari ini berdiri sendiri? Tidak. Matahari ini dari mana? Dari kehendak. Kehendak Tuhan keluar dari mulut Tuhan, kemudian apa yang terjadi? Menjadi matahari. Nih. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah matahari. Dan matahari itu adalah bersumber dari Allah. Yesus bersumber dari Allah. Yesus berasal dari Allah. Matahari berasal dari Allah. Matahari bersumber dari Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi matahari. Betul? Betul. Bedanya? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi matahari. Firman itu telah menjadi Yesus. Apa yang menjadi Yesus? Firman. Dari mana firman itu terlontar? Dari kalam. Apa kalam itu? Mulut Allah. Makanya ketika dia mengatakan, jadilah Yesus, bukan Yesus yang jatuh dari langit. Tueng, 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 tueng. Yesus jatuh. Bukan. Yang keluar dari mulut Allah itu adalah kehendak. Kehendak keluar. Setelah sampai ke bumi, disampaikan kepada Maria. Maria berproses alami. Dia hamil dan melahirkan. Yang lahir dari kandungan Maria bukan firman, bukan Tuhan, tetapi dia adalah ciptaan, sama seperti matahari. Maka ketika matahari ini bisa bicara, apa kata matahari? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku bercahaya bukan atas kehendakku sendiri. Aku redup bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Andai matahari bisa berbicara. Oke? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi matahari. Jadilah terang, maka jadilah terang. Ini sederhana, Bung, kalau Anda paham. Jadi analogi yang Anda bangun tadi, ini ada dimensi pencipta, ini dimensi ciptaan. Bedanya, pencipta ketika dia keluar dari dirinya menjadi ciptaan juga. Pada mulanya adalah firman. Dia mengutus, maka Anda mengatakan, oh tidak, Bang Suma, bukan Bapa yang menjadi Yesus, tetapi firman yang keluar dari mulutnya yang menjadi Yesus. Tapi anehnya, mulutnya ini, firman ini terbagi dua, manusia dan ilahi. Ilahinya bermujizat, kemudian kemanusiaannya adalah ngantuk, tidur, dan seterusnya. Anda keliru besar. Anda keliru besar. Yesus sudah mengakui sisi keilahiannya itu adalah bersumber dari Allah Bapa. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Inilah Yesus Kristus yang ditentukan oleh Allah Bapa untuk sebagai perantara dengan memberikan mujizat, dengan Tuhan melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan melalui perantaraan Yesus, seperti yang engkau tahu. Berarti Yesus memiliki mujizat, melakukan mujizat biiznillah, atas izin Allah. Bukan sisi keilahian yang dimiliki oleh Yesus, tapi dimensi yang berasal dari sini. Sama seperti ini. Cahaya yang ada pada matahari bukan matahari yang membentuk cahayanya sendiri, melainkan dari Allah yang berkehendak. Matahari bersinarlah, jadilah terang, jadi terang. Begitu juga Yesus. Oke, saya rasa sudah tuntas di sini ya. Jadi Anda tidak usah mengada kemana-mana. Ini dimensi pencipta. Apapun yang keluar dari dimensi ini, pasti ciptaan. Pasti ciptaan. Apapun ceritanya. Silakan. Oke. Bentar Pak ya, saya lanjut. Jadi dari saya sampai sudah menggambar seperti anak TK, tapi Bang Suma nggak paham. Makanya dari tadi narasi Bang Suma, firman, bentar ya, firman itu
hanyalah kata-kata Allah. Dari tadi kan narasi Bang Suma begitu, kata-kata atau kalam. Kalam. Nah, itu berarti Bang Suma tidak paham yang saya jelaskan. Dalam Alkitab, jangan Anda, makanya kalau Anda bahas firman di Alkitab, jangan Anda bahas pakai narasi kitab Anda. Firman dalam Alkitab itu adalah apa? Satu, daya cipta. Saya tulis nih, gede-gede, daya cipta. Ayatnya di mana? Kejadian. Lihat aja penciptaan, Kejadian 1. Nah, selain daya cipta, firman itu apa? 2, pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah. Ayatnya di mana? Baca Yohanes 1 pasal 1. Yohanes, karena Yohanes menulis firman dengan kata logos. Logos itu beda dengan remata. Bang Suma datanya nggak paham di sini. Jadi datanya Bang Suma bernarasi itu tentang remata. Padahal Yesus itu bukan remata, Pak. Yesus itu logos. Apa itu logos? Saya kasih contoh. Biologi. Biologi itu diambil dari 2 kata nih, yaitu ini kayak ajar anak TK lagi, bios dan logos. Bios itu berarti kehidupan. Logos ini apa? Pengetahuan, ilmu. Pengetahuan. Jadi logos ini, Yesus ini bukan hanya sebatas kata-kata yang tadi seperti Bang Suma narasi panjang lebar, padahal tidak paham. Jadi begini Pak Suma, saya gambar lingkaran lagi nih, biar Bang lebih paham. Ketika firman ini, dia keluar masuk dari dimensi kekekalan, kan ini ayatnya ada, Bapa mengutus firman jadi manusia, kan ada ayatnya. Ketika firman ini masuk ke dalam dimensi manusia, dia tidak pernah terputus. Dari tadi narasi Bang Suma, ketika dia keluar, dia terputus. Bukti dia tidak terputus kan perkataan Yesus jelas. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Aku berkata-kata dari apa yang aku dengar. Jadi memang itu yang namanya perikoresis. Saling mendiami. Seperti cahaya. Kalau cahaya matahari, Bang Suma nggak paham. Belum paham matahari, ini aja lah manusia. Hakikat nih, ini hakikatnya manusia. Manusia. Di dalam diri manusia tuh ada yang namanya daging. Ada yang namanya jiwa. Ada yang namanya roh. Daging ini adalah bentuk fisik, jiwa ini adalah kecerdasan Bang Suma, kan kesadaran dan kecerdasan Bang Suma, roh ini adalah sumber hidupnya Bang Suma. Bang Suma tanpa roh itu jadinya apa? Mayat. Bang Suma tanpa daging jadinya apa? Roh gentayangan. Bang Suma tanpa jiwa jadinya apa? Orang gila. Jadi ini bisa kita bedakan, tapi memang tidak bisa kita pisahkan. Dari tadi narasi Bang Suma untuk menanggapi saya itu firman itu hakikatnya nanti terpisah dengan Allah ketika dia keluar. Nah itu salah di situ Pak. Jadi Bang Suma sama saya ini. Jangan dipotong dong, Pak. Oh iya, sorry, nggak ke-mute. Nanti habis ini saya nanggapin. Jadi moderatornya. Ini lain deh, udah biasa itu. Terusin Bang. Iya, jadi memang narasi Bang Suma, kan Bang Suma kan bernarasi. Kalam nafsi dan kalam satu lagi. Nah, saya bawa ke situ saja Pak. Ketika firman Tuhan dibukukan jadi Al-Quran, itu kan dinamanya materi, menjadi materi nih. Berarti sesuatu makhluk yang terbatas. Contoh bukunya Al-Quran itu bisa sobek kertasnya, bisa rusak dan lain-lain. Tapi kalam Allah, perkataan-perkataan Allah di dalam Al-Quran itu kan tidak bisa dimusnahkan. Seperti kalau kita Al-Qurannya rusak, kalam Allah yang kekal itu yang tadi Bang Suma katakan itu kan tidak rusak. Dia tidak rusak dan ketika Allah menurunkan kalam yang menjadi Al-Quran, Allah kan tidak pernah kehilangan kalam-kalam itu dalam diri Allah. Pengetahuan Allah atau kata-kata Allah, hikmat Allah dalam Al-Quran itu. Nah itu yang seperti tadi saya mau jelaskan, ketika firman ini mengambil tubuh kedagingan, dia punya kodrat manusia seperti Quran tadi, bisa sobek, bisa dicambuk, bisa berdarah. Tetapi kekekalan tetapi
dia punya natur kealahannya. Kan tadi saya sudah kasih ayat juga. Ada dalilnya Filipi 2. Dia dalam rupa Allah, hakikat kealahannya itu tidak pernah rusak. Nah itu Bang Suma. Jadi Bang Suma saya mohon, Bang Suma tanggapi saya jangan lagi di luar yang saya jelaskan. Karena Bang Suma tadi tanggapi itu ini loh, firman itu hanya sebatas kata-kata kan, bukan itu yang saya jelaskan. Ya Bang Suma ya, silakan Bang. Lanjut. Mute itu, ke mute. Ya. Manusia ada daging, manusia ada roh, manusia ada jiwa. Ini kenapa ini diambil? Karena Yesus daging. Oke. Kata saudara, roh tanpa daging adalah hantu yang bergentayangan. Bapa tanpa daging, dia roh gentayangan. Setujukah Anda? Setujukah Anda? Karena dagingnya sudah ke bumi. Berarti di atas tanpa daging. Dia roh, berarti dia adalah roh gentayangan. Kalau ini yang Anda jadikan sebagai dasar pijakan untuk membodoh-bodohi manusia. Manusia terdiri dari 3. Darah, roh, daging, roh, jiwa. Tanpa jiwa, darah, daging, dan roh adalah gila. Roh tanpa daging, tanpa jiwa, hantu gentayangan. Berarti yang di atas ini, yang tanpa jasad, yang Anda katakan Tuhan Bapa, tanpa daging, adalah roh gila. Roh gentayangan. Anda salah mengambil analogi seperti ini. Keliru besar. Gak cocok. Nah sekarang, ini pernyataan saudara. Remata logos. Remata kata-kata. Logos pengetahuan. Yang menjadi manusia adalah pengetahuan. Jadi ini dimensi ketuhanan. Sekali lagi ya, sorry teman-teman, ini mungkin terakhir dari saya, karena saya mau ke gunung. Ini Allah. Allah memiliki sifat pengetahuan. Maha tahu dia. Allah ini maha tahu. Sementara yang menjadi Yesus adalah pengetahuan. Logos. Apakah pengetahuan Allah keluar dari Allah? Pengetahuan Allah menjadi Yesus? Atau pengetahuan Allah dia buktikan dengan cara berfirman, sehingga pengetahuannya ini sampai kepada Maria, Maria mengandung dan melahirkan Yesus? Atau jiwa tadi ketika bersatu dengan roh, bersatu dengan daging, maka kemudian aspek ketika 3 bersatu ini muncul pengetahuan. Darah, roh, jiwa muncul pengetahuan. Ketika pengetahuan keluar dari ketiga unsur ini, maka ini apa? Oh, ini makhluk apa namanya? Ini makhluk apa ini? Makhluk gila. Makhluk gila. Kenapa? Karena pengetahuannya keluar dari dirinya. Tuhan pencipta langit dan bumi. Pengetahuannya keluar dari dirinya menjadi daging. Apakah ini masih mengetahui? Enggak lah. Hilang. Makanya saudara Mossad, bedakan antara kalam dengan kalimah. Ini tulisan dokter ini ya. Kalam ini sifat, kalimah ini buah dari sifat. Ibarat Anda, kalam ini mulut. Baca Yesaya 55. Kalimah ini adalah suara yang keluar dari mulut. Yang sampai kepada Gabriel adalah suara yang keluar dari kalam. Wahai Gabriel, datanglah kepada Maria, katakan kepada dia, aku ingin dia mengandung, lahirkan Yesus. Itu adalah kalimat yang berasal dari kalam. Yang bersama-sama dengan Allah ini, saudara Mossad, kalam. Ini. Yang bersama-sama dengan Allah adalah kalam. Tuhan bersama-sama dengan kalamnya, ketika ingin menciptakan, maka Tuhan berkalimah. Tuhan berfirman. Jadi bukan kalimah yang bersama dengan Allah. Bukan firman yang bersama dengan Allah. Tapi yang bersama dengan Allah adalah sifat kalamnya. Mulut yang menyatu dengan Allah. Bukan kata-kata yang menempel dengan Allah. Kalimat ini
keluar dari kalam, sifat. Perkataan saudara, suara saudara, itu adalah sesuatu yang keluar dari mulut saudara. Ini mulut, ya, ini mulut. Mulut habis disengat tawon. Nah, ini gigi. Ini namanya P dalam bahasa Ibrani. Mulut Tuhan, melekat dengan Tuhan. Ketika dia mengeluarkan perkataan, yang keluar bukan mulut. Yang keluar bukan pengetahuan. Nih, bukan ini yang keluar ini. Bukan wujud dari pengetahuan yang keluar. Tetapi yang keluar adalah kalimat, firman, perkataan. Jadi susunannya begini. Allah, kalam, kalimah. Allah, ide Allah, ucapan Allah. Kalau di Kristen, ini langsung. Tidak ada ini. Ini kalimat. Ketika kalimat turun ke bumi, maka yang turun adalah Tuhan. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi Tuhan yang benar ada Allah memiliki sifat berkata-kata. Sifat berkata-katanya itulah kemudian yang mengeluarkan kata-kata. Dan Yesus berasal dari sini. Jadi bukan Allah yang menjadi Yesus. Bukan kalam yang menjadi Yesus. Bukan sang firman yang menjadi Yesus. Tetapi sang firman berkata-kata. Kata-katanya Allah keluar dari mulut Allah. Sampai kepada Maria. Maria hamil. Oke? Ini mulut Allah. Mulut Allah tidak berubah menjadi manusia. Ketika kemudian mengatakan lahirlah Yesus, bukan mulut Allah yang menjadi Yesus, tetapi sesuatu yang keluar dari mulut Allah. Sesuatu yang keluar. Sifat apa yang dimiliki oleh Allah? Sifat maha berkehendak. Di mana tertulis? Mazmur 33 nomor 9. Ketika Tuhan memberi perintah, maka semuanya jadi. Ketika Tuhan memberikan arahan, maka semuanya ada. Itu Tuhan. Itu yang disebut sifat kalam. Apakah kemudian Tuhan ketika ingin menciptakan Yesus, Tuhan itu tidak menginstruksikan? Menginstruksikan. Instruksi Tuhan inilah yang disebut firman. Jadilah Yesus, maka jadilah Yesus. Makanya yang keluar dari mulut Tuhan bukan Yesus. Yang keluar dari mulut Tuhan adalah firman, perkataan. Pada mulanya perkataan. Firman itu telah menjadi manusia. Perkataan itu telah terbukti benar-benar menjadi manusia. Kehendak itu benar-benar terbukti. Kehendak menjadi manusia. Bukan kehendak yang melekat pada diri Allah menjadi Yesus. Bukan mulut yang ada pada diri Tuhan menjadi manusia. Bukan. Jadi tolong dipahami itu ya. Apapun aspek yang Anda gunakan, itu adalah remata, Anda harus membedakan dengan logos. Ini kata-kata ini. Jadi pengetahuan Allah melekat pada diri Allah, tidak pernah menjadi manusia. Ini, pengetahuan tidak pernah menjadi manusia. Pengetahuan Anda tentang cara membuat meja, tidak akan pernah pengetahuan Anda itu menjadi meja. Tetapi pengetahuan Anda tetap melekat pada diri Anda. Pengetahuan Anda teraplikasi dengan perbuatan. Anda membuat meja. Meja yang berasal dari pengetahuan Anda, bukan Anda. Pahami itu. Pengetahuan yang berasal dari Allah, itu bukan Allah. Bukan maksudnya pengetahuan makhluk yang berasal, Yesus yang berasal dari pengetahuan Allah, itu bukan pengetahuan. Bukan pengetahuan Allah yang menjadi Yesus. Ini yang perlu saudara pahami. Ini remata, ini level 2. Remata ini keluar dari pengetahuan Allah. Makanya dikatakan pada mulanya adalah Logos. Logos bersama-sama dengan Allah. Dan pengetahuan itu adalah Allah. Pengetahuan menjadi manusia. Maksudnya ketika Allah menghendaki menciptakan manusia berupa Yesus, pengetahuan Allah itu benar-benar teraplikasi dalam kehidupan Maria. Maria betul-betul hamil. Maria betul-betul melahirkan anak. Tolong Anda pahami itu. Jadi antara logos dan remata memang beda. Antara ide yang ada di dalam kepala saudara Mossad, Anda ingin implementasikan, Anda ingin supaya dipraktekkan, maka apa yang menjadi ide Anda harus ucapkan. Ucapan yang keluar dari mulut Anda, itu berasal dari pengetahuan Anda. Tapi yang keluar dari mulut Anda itu, bukanlah mulut Anda. Bukanlah bukanlah kepala Anda yang keluar dari Anda. Bukan. Tetapi buah dari pengetahuan yang ada dalam diri Anda. Pengetahuan yang ada pada diri Allah disebut Al-Kalam. Sifat
berbicara. Sifat berbicara mengeluarkan suara, disebut firman. Firman ini tidak hanya bunyi, jadilah Yesus, tidak hanya bunyi, tetapi firman ini ketika disuarakan, dikehendaki oleh Tuhan, maka Yesus betul-betul jadi. Oke? Itu yang dipahami umat Islam dan itu yang dipahami oleh Yesus. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Saya kira begitu ya, teman-teman sekalian. Mungkin ini sesi terakhir dari saya, supaya dipahami bahwasanya apa yang saya uraikan itu benar-benar berasal dari pengetahuan yang berdasarkan atas firman Tuhan. Apa yang berasal dari Allah, keluar dari Allah, bukan Allah. Apa yang keluar dari Tuhan, itu bukan Tuhan. Yesus keluar dari Tuhan. Yesus berasal dari Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Segala sesuatu yang keluar dari Tuhan, itu bukan Tuhan. Segala sesuatu yang keluar dari diri Mossad, itu bukan Mossad. Percaya sama saya. Apapun itu, keluar dari sini, bukan Mossad. 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 Apapun yang keluar dari Mossad, bukan Mossad. Tetapi berasal dari Mossad. Apapun yang keluar dari Allah, bukan Allah, tetapi berasal dari Allah. Apapun yang keluar dari Bapa, itu bukan Bapa, tapi berasal dari Bapa. Segala sesuatu yang berasal dari Bapa, sama dengan ciptaan. Demikian. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman ya. Jadi memang tadi narasi sumber itu tidak sesuai yang kita imani dalam Alkitab. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi Yesus itu bukan seperti narasi, makanya dari tadi saya katakan Bang Suma ini tidak paham apa yang mau saya jelaskan. Yesus itu bukan kata-kata loh, seperti yang narasi Bang Suma katakan. Kan jelas kuasa Allah yang maha tinggi, daya cipta Allah. Jadi begini Bang, saya gambar ulang. Lalu Bang Suma, saya rasa lucu Bang Suma mengatakan apa yang keluar dari Allah itu bukan Allah, itu seperti begini. Yang keluar dari kucing adalah kambing, bukan kucing, menurut Bang Suma. Gitu kan? Yang keluar dari manusia itu bukan manusia tapi pohon, menurut Bang Suma tadi. Karena apa? Karena dari tadi narasi Bang Suma tetap terfokus ke firman yang hanya kata-kata. Lalu begini, kalau Bang Suma nih, ini pikiran Bang Suma memikirkan robot. Dalam pikiran Bang Suma nih, robot itu tidak bisa langsung keluar, tapi Bang Suma menggunakan pertama tangan, kedua bahan untuk apa? Untuk menjadikan robot. Dan ketika robot ini jadi, Bang Suma tidak kehilangan pengetahuan Bang Suma tentang cara membuat robot. Tapi dari tadi Bang Suma bernarasi ketika firman itu keluar, Bapak harus kehabisan firman. Ketika Bang Suma membuat robot, Bang Suma harus kehilangan pengetahuan tentang robot. Oh, enggak kayak gitu Bang. Jadi kalau ini Allah, ini kan contoh. Kalau Allah memikirkan robot, dia tinggal langsung keluar robotnya langsung jadi robot. Memerlukan tangan dan bahan. Tuhan menggunakan apa? Pengetahuannya yang mengandung apa? Daya cipta. Seperti itu. Tidak perlu seperti Bang Suma. Dari tadi narasi Bang Suma itu seperti ini. Robot ini kalau keluar, ya kan, robot itu langsung hilang. Inilah yang disebut firman. Firman ini yang seperti robot ini, dia mengambil rupa manusia. Dia menambahkan kodrat manusia. Tetapi ketika dia mengambil kodrat manusia, dia tidak pernah terputus. Karena Tuhan tetap memiliki daya ciptanya. Makanya kan Yesus katakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, artinya saling perikoresis. Dan juga seperti Bang Ustadz Suki juga tadi, Ustadz Suki mengatakan tadi, saya kalau tidak salah, ketika pengetahuan Tuhan Tuhan itu keluar dari Tuhan, Tuhan harus kehilangan pengetahuannya. Itu Tuhan yang bagaimana Pak? Itu bukan Tuhan kami. Kalau Tuhan Anda kayak gitu ya udah.
Tuhan Anda kalau ketika pengetahuannya dikeluarkan, pengetahuannya hilang, nah itu Tuhan Anda, jangan Anda bawa ke Tuhan kami, Pak. Nah, jadi narasi Bang Suma tadi kan tidak paham. Dan tadi saya menggambar begini Bang Suma, biar gampang ya. Saya kasih ulang matahari. Matahari. Matahari ini kan, ini bukan berarti Tuhan itu seperti matahari. Ini pendekatan, biar Bang Suma tuh paham. Ada cahaya, ada hawa panas. Cahaya ini kan, dia masuk menyinari bumi nih. Ini bumi. Bumi. Menurut penjelasan Bang Suma, ketika cahaya ini keluar dari matahari, cahaya ini pertama, bukan matahari. Bukan matahari. Nah, mungkin bulannya, bulan atau bintang, nggak tahu. Dan yang kedua, yang Bang Suma katakan cahaya itu terputus. Terputus. Sehingga cahaya ini, sehingga cahaya yang di bumi ini, Bang Suma membedakan. Membedakan apa? Membedakan hakikatnya. Bang Suma mungkin udah paham lagi definisi hakikat. Hakikatnya. Jadi yang tadi saya bicara, Bapa, Firman, Roh itu hakikatnya satu Allah. Jadi Bapa ini adalah Allah, Firman-Nya adalah Firman Allah, Roh-Nya Roh Allah. Sama seperti Bang Suma hakikatnya manusia. Kalau Suma itu nama. Nah makanya Bang Suma bingung penjelasan saya. Bang Suma nih manusia namanya Suma. Suma ini punya daging, punya tubuh, punya jiwa. Dagingnya Bang Suma ini daging apa? Kan daging manusia. Bukan daging kucing atau kambing. Jiwanya Bang Suma ini kan pasti jiwa manusia. Bukan jiwa kucing atau kelinci. Gitu kan, rohnya Bang Suma juga kan pasti roh manusia, mana mungkin Bang Suma punya roh kambing, kan tak masuk akal, saya tidak percaya hal itu. Jadi kalau Bang Suma mengatakan yang keluar dari Allah itu bukan Allah, berarti Bang Suma mau mengidentifikasikan roh Bang Suma ini bukan manusia tapi kambing, padahal Bang Suma adalah hakikatnya manusia. Nah jadi Bang Suma nih dari tadi tuh kan, Bang Suma ini kan orangnya hanya pintar berkata-kata, tapi dalam kata-kata ini kan Bang Suma begini ya, biar Anda paham ya, saya kasih pelan-pelan ini. Bapa, Firman, Roh Kudus dalam dimensi kekekalan. Ini transenden Pak, jadi langsung Anda mengatakan jika Bapa itu firmannya jadi daging, Bapa punya daging juga. Tidak, Bapa itu kan dari awal udah bilang transenden, bukan transgender Pak. Transenden itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dihitung. Tidak bisa dijangkau, pokoknya dia di luar dimensi ruang dan waktu. Nah, dia mengutus firman-Nya ini masuk ke dalam dimensi manusia nih, firman. Ketika firman ini keluar, firman ini tuh tidak terputus. Seperti cahaya matahari tadi, tidak terputus. Firman ini, nah, begini biar Bang Suma paham ya. Jadi aku begini biar mungkin tadi satu garis nggak paham. Jadi firman tidak pernah terputus dengan Allah, dengan hakikatnya sebagai Allah. Ini Allah loh, kita bicara Allah bukan bicara Bang Suma. Lalu Bang Suma ketika mengeluarkan suara Bang Suma itu seperti gelombang yang membias lalu hilang. Enggak, ini Tuhan Pak, Maha Kuasa. Jadi ketika firman yang keluar jadi manusia, dia tidak pernah terputus dengan firman, tidak pernah kehilangan firman seperti yang Ustadz Suki katakan. Lah Ustadz Suki buat Tuhan jadi lucu juga. Jadi mungkin saya juga yang terakhir Pak ya, jadi narasi Bang Suma ini kan tidak kenal. Kenapa saya katakan tidak kenal? Bang Suma tetap fokus dari tadi bahwa firman itu harus berupa kata-kata doang. Kalam itu keimanan Anda, saya tidak bantah. Tetapi dalam keimanan Kristen, firman bukan hanya sebatas kata-kata atau kalam. Berfirmanlah itu kata apa? Kata kerja, artinya menggunakan firman. Begitu Pak, bukan Bapak mau, tadi narasi Bapak itu kalau orang yang pintar itu banyak kesalahan di narasi Bapak. Firman itu kata kerja, berfirman kata kerja, firman kata sifat. Nah, jadi kata sifat itu dibubuhi kata kerja, artinya firman itu yang mengerjakan. Contoh, kalau saya Pak Suma tidak ini contoh, saya sifatnya tuh saya punya suara, saya punya kata-kata. Saya punya kata-kata. Nah, ketika saya berkata-kata itu kata kerja, berarti saya sedang mengeluarkan suatu yang diejawantakan yang menjadi kata-kata saya melalui kata-kata yang ada di mana dalam pikiran saya. Saya
bukti saya nyatakan dengan sesuatu gelombang suara yang keluar dari mulut saya. Yang tadi Anda gambar-gambar mulut itu. Seperti itu, Bang. Nah, jadi sangat jelas ya. Jadi kesimpulan Pak, saya juga mau pamit. Jadi kesimpulan yang saya ambil di sini, Bang Suma dari tadi memahami bahwa Tuhan ini contoh kalau batu, ya dalam diri Tuhan yang harus batu. Dan jika yang dalam diri Tuhan itu, yang batu itu kalau keluar, dia tidak lagi menjadi batu. Kalau dalam diri saya, yang tadi saya jelaskan contoh batu. Dalam diri dalam diri batu ini bukan ada batu, ada unsur batu. Contoh A, B, C. Nah, dan ketika unsur A ini keluar dari batu, hakikatnya tetap batu. Gitu. Nah, jadi pemahaman kita memang di situ beda di situ Pak ya, Pak Suma ya. Tapi juga karena waktu juga udah terlalu lama, mungkin buat teman-teman yang menilai aja Pak. Saya pertanyaan izin, Pak, ya. Sebelum saya pamit, saudara, sebelum Anda pamit, boleh ya? Saudara Mossad, sesuai dengan penjabaran saudara tadi, ya saya masih mantau karena saya sudah pastikan Anda tidak akan sampai. Anda mengatakan yang menurut Bang Suma yang keluar dari ayam itu adalah kucing. Itu salah. Saya katakan salah. Anda mengatakan sesuatu yang tidak pas tentang saya. Yang keluar dari ayam itu sudah pasti ayam. Tetapi ingat ya, ini masih dimensi makhluk ya. Tetapi yang keluar dari ayam itu bukan ayam itu sendiri. Paham tidak sampai di situ, Saudara Mossad? Paham. Oke, paham. Bagus. Jadi tidak ada yang mengatakan yang keluar dari ayam itu adalah kucing. Yang keluar dari ayam itu adalah ayam itu dalam rupa ayam. Kenapa? Yang perlu saudara pahami, yang keluar dari ayam tadi bukan ayam itu sendiri, tetapi pribadi baru yang keluar dari dirinya. Paham itu? Kedua, Anda mengatakan robot, dalam pemikiran robot yang keluar ada robot. Kemudian di dalam dirinya sudah tidak ada robot. Nah inilah kenanya sebenarnya kepada saudara. Ketika Anda mengatakan yang keluar dari firman itu adalah Bapa itu sendiri dan Tuhan itu sendiri, atau Anda ingin mengatakan bahwa itu adalah pengetahuan Tuhan itu sendiri, maka pada dirinya ada sisi keilahian dan ada sisi kemanusiaan. Anda kenanya di situ. Robot yang ada dalam pikiran Anda ketika benar-benar Anda menjadi robot, Anda membuat robot, maka Anda bukan robot itu. Begitulah Tuhan, ketika dalam pengetahuan Tuhan ingin menciptakan manusia bernama Yesus, maka Yesus ini bukan Tuhan itu sendiri, tapi Yesus berasal dari pengetahuan. Orang masak nasi, nasi ini berasal dari pengetahuan, pengetahuan yang berasal dari kepala. Tetapi nasi itu bukanlah apa yang keluar dari kepala, tetapi nasi itu adalah hasil dari apa yang keluar dari kepala. Nah, tolong dipahami itu. Jadi Anda mau larikan kemana Yesus ini? Yesus ini adalah ilahi karena dia bermukjizat. Oh, Anda keliru. Yang diterima oleh Yesus itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Dia dibawa kuasa yang maha tinggi. Yang menguasai Yesus itu yang maha tinggi. Yesus tidak menguasai dirinya sendiri. Melawan rasa ngantuk aja nggak bisa Yesus itu. Karena itu saya katakan kepada saudara, sekali lagi, segala sesuatu yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan. Paham itu ya? Segala sesuatu yang keluar dari Mossad itu bukan Mossad. Pahami itu? Itu udah kesimpulan terakhir itu. Segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Apapun itu yang keluar dari Allah sudah pasti bukan Allah. Karena kenapa? Allah itu adalah hakikat Allah itu sendiri. Sesuatu yang keluar dari Allah itu pasti bukan Allah. Tetapi segala sesuatu di luar Allah itu pada mulanya berasal dari Allah. Apapun itu, Yesus, Musa, Nabi Muhammad, kita semuanya, bahkan iblis sekalipun, itu semuanya berasal dari Allah. Jadi kesalahan Anda ketika Anda mengatakan, wah ini ada keluar ludah dari mulutnya Bang Suma. Ludah ini adalah Bang Suma. Itu kekeliruan saudara. Ya saya kira cukup ya teman-teman.